Ini adalah mahasiswa dari Universitas Udayana yang meninggal bunuh diri. Kemudian setelah meninggal pun ternyata masih mendapatkan omongan-omongan yang kurang pantas gitu ya, dan tidak menunjukkan rasa empatinya dari teman-temannya, bahkan sampai dibawa ke ranah hukum juga. Hari baru itu ada perundungan yang sampai si anak yang dibully ini matanya rabun. Terus ada juga yang dibully karena nggak punya orang tua. Hai, aku Pulwi, selamat datang di Telusur Kasus Angkat. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame mungkin sekitar 2-3 bulan belakangan, yaitu bullying. Kalau kita lihat bullying nggak tahu kenapa, terutama di institusi pendidikan baik di sekolah dasar, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dunia perkuliahan pun kayaknya makin marak ya. Kita pasti masih ingat sama kasus perundungan atau bullying dari Timothy. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Udayana yang meninggal bunuh diri. Kemudian setelah meninggal pun ternyata masih mendapatkan omongan-omongan yang kurang pantas gitu ya, dan tidak menunjukkan rasa empatinya dari teman-temannya, bahkan sampai dibawa ke ranah hukum juga. Dan selain itu masih banyak banget ada rentetan kasus-kasus lain. Ada yang paling baru itu ada perundungan yang sampai si anak yang dibully ini matanya rabun. Terus ada juga yang dibully karena nggak punya orang tua dan macam-macam. Kayak kalau kita lihat nggak tahu kenapa akhir-akhir ini marak dan bisa dibilang jadi fenomena gunung es kali ya. Padahal kalau zamanku nih mungkin dulu di awal-awal tahun 2000-an dulu mungkin ada, tapi sepertinya sih intensitasnya beda. Kalau zamanku dulu sih ejek-ejekan nama orang tua, nah nama bapak. Nah kalau kamu ya juga nggak sih? Nah tapi kalau sekarang ternyata bullying ini bisa dibilang dalam tanda kutip ya semakin berani. Ada yang sampai nyerang fisik, ada yang membuat si anak yang dibully ini semakin down. Nah kami nih ngehubungin salah satu, dia ini Gen Z, seorang narasumber kami yang minta untuk disembunyikan namanya, sebut aja namanya Jane. Jane ini sekolah di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Nah ketika dulu zaman SMA, itu sekitar 3-4 tahun yang lalu, karena si Jane ini sekarang lagi kuliah. Nah waktu SMA dia ini ternyata sempat dibully. Tapi dibulinya bukan karena fisik, dibulinya bukan karena berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, tapi menurut aku nih kasusnya agak unik. Jane ini dibully karena dia terlalu berprestasi. Kok bisa? Aneh ya kalau kita dengar. Tapi Jane ini cerita, jadi kemungkinan teman-teman yang ngebully dia itu merasa iri, dan bahkan bullyingnya ini bukan cuma sekedar verbal lewat sosmed atau lewat kata-kata, dia bahkan sempat dapetin pelecehan juga. Jadi waktu aku SMA itu aku merupakan salah satu siswi yang berprestasi dulunya dan cukup mencolok di kalangan teman-teman. Nah kemudian ada satu teman yang saya percayakan dari SMP itu juga ikut ke SMA saya. Kemudian saya rasa dia ini iri, kemudian menyebarkan ke saya yang sebenarnya itu bukan fakta. Jadi menyebarkan hoax dan juga kemudian hoax ya oleh orang-orang sekitar saya. Dan sebenarnya saya sempat dengar juga tentang perundungan itu, tentang gosip-gosip yang disebarkan oleh teman kepercayaan saya. Tapi kemudian saya hiraukan, walaupun sebenarnya saya sendiri saat itu sempat merasa down. Saya juga potong rambut terlalu pendek untuk menjadikan pelampiasan, dan cukup menutup diri juga kala itu, cukup menarik diri dari pergaulan. Berarti secara verbal ya kak ya? Kalau untuk secara verbal, iya secara verbal, tapi ada beberapa juga yang dimana itu tuh juga ada physically, jadi secara kontak fisik itu juga ada, seperti misalnya kayak didorong atau mungkin dilecehkan di SMA saya gitu. Saat itu saya mikirnya oke lah, gak apa kalau misalnya di sekolah saya dirundung, tapi di rumah seenggaknya adalah tempat yang aman buat saya untuk belajar. Dan juga ada ekstrakurikuler yang dimana juga merupakan ladang prestasi saya. Nah
Kalau yang jadi pertanyaan selanjutnya, emang nggak pernah lapor? Sebenarnya Jenny pernah lapor ke salah satu gurunya, tapi gurunya ini justru bilang ke orang tua yang ngebully untuk jangan dong ngebully Jen lagi. Ya otomatis Jen makin dibully dong. Nah, lantas apakah Jen akhirnya balas dendam? Iya, tapi balas dendam secara positif. Jadi Jen ini menunjukkan kalau dia ini berprestasi loh, baik di akademik maupun non akademik. Dan memang benar-benar bisa dibuktiin, dia pengen buktiin kalau meskipun dia dibully, dia dijauhin, dia dikucilin, dia ini tetap bisa ngasih yang terbaik. Ini ada beberapa foto-fotonya yang kami samarkan ya, biar kalian nggak tahu nih siapa dan di mana lokasinya. Jadi Jen ini dia berprestasi bukan cuma secara akademiknya aja, tapi non akademiknya pun dia juga sempat dapat beberapa prestasi bukan cuma dari kotanya, bahkan di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Yeay, tepuk tangan untuk Jen. Ini jadi salah satu penyintas perundungan yang bisa dibilang apa ya? Berhasil menunjukkan kalau ternyata dia ini menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Bahkan Jen ini juga bilang dia nggak pernah ngerasa takut untuk datang ke reuni SMA. Kenapa? Karena dia justru itu jadi salah satu momen untuk nunjukin, nih, gue ini adalah seseorang yang tidak bisa lo anggap remeh. Karena si Jen ini ketika di dunia perkuliahan pun sekarang ini juga jadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Semoga Jen dan juga teman-teman lain yang mungkin pernah atau sedang mengalami perundungan bisa selalu survive. Dan ini jangan lupa, jadi Jen ini juga kasih satu pesan untuk kamu yang mungkin sedang mengalami perundungan. Dan saat itu juga itu tidak worth it. Balas dendam secara positif itu lebih baik. Tunggu beberapa tahun lagi karena roda itu pasti berputar. So does karma. Nah, jadi karena banyaknya kasus perundungan, ini kayaknya kita harus saling support, kita harus lebih aware sama orang-orang di sekitar. Tapi ada yang menarik. Jadi waktu liputan ini aku sempat ketemu dengan salah satu pengamat pendidikan di Jakarta. Dan kebetulan pengamat pendidikan ini juga jadi salah satu orang di dinas terkait lah yang menangani tentang perundungan. Dan beliau ini cerita, sebenarnya masih banyak cara-cara yang salah untuk penanganan perundungan. Kenapa? Karena ketika sekolah nih dapat laporan ada perundungan dari si korban, justru si korban, saksi sama si pelakunya ini didudukin dalam satu ruangan yang sama. Nah, kan otomatis saksi nggak berani ngomong dong karena takut nanti di luar akan dibully. Otomatis korban juga akan merasa semakin tertekan. Sementara si pelaku kan dia ada kayak stratanya gitu kan. Biasanya orang-orang yang jadi pelaku perundungan adalah mereka-mereka yang merasa punya power nih. Nah, ketika diduduki dalam satu ruangan yang sama, otomatis dia merasa powernya ini gede. Jadi dia bisa dalam tanda kutip menekan saksi dan juga korbannya untuk nggak buka suara, untuk nggak buka mulut. Jadi sebenarnya caranya salah sih, apalagi sampai manggil orang tuanya didudukin dalam satu ruangan yang sama. Otomatis identitas korbannya tidak terlindungi, identitas pelakunya juga tidak terlindungi, dan akhirnya ada perasaan-perasaan untuk takut ngomong, takut nanti justru akan semakin dibully. Hampir mirip sama kasusnya si Jen yang akhirnya dia justru semakin dibully lagi nih sama si pembuli-pembulinya ini karena gurunya ngomong ke orang tua si pelakunya. Jadi mungkin bisa jadi sebuah catatan penting juga ya untuk sekolah, untuk pemerintah, dinas-dinas, gimana caranya biar pembulian ini bukan hanya nggak terjadi lagi, tapi penanganannya dulu deh dari yang ada, ditanganin ini dengan cara yang tepat. Jangan sampai masa sih didudukin bareng-bareng, kan nggak etis lah ya. Nah, kita coba baca, ada komenan di YouTube nih yang menurut aku cukup menarik dari @tejo T6S. Dia bilang stop sosmed untuk anak-anak. Mungkin salah satu tujuannya stop sosmed untuk anak-anak adalah karena sosmed kan bisa diakses sama semua usia ya. Anak-anak bisa akses untuk konten-konten orang dewasa dan sebaliknya. Mungkin itu yang membuat perundungan akhir-akhir ini menjadi semakin ramai. Tapi kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak sosmed dibatasin untuk anak-anak agar bullying ini nggak semakin banyak? Coba dong komen di bawah.